Perkenalkan, saya Hoiri Muhammad, panggil saja Oi. Ini adalah pengalaman saya dan teman-teman saya saat mendaki ke salah satu gunung di Jawa Tengah, di mana saat itu salah satu teman saya yang namanya Salim malah membawa minuman keras. Saya benar-benar tidak percaya dengan kejadian yang menimpa kami saat itu. Benar-benar di luar dugaan. Mungkin kalau bisa dihindari, saat itu saya akan membuang miras yang dibawa Salim. Karena dari situlah awal mula yang tak terlupakan hingga detik ini. Di malam kedua pendakian, Salim melakukan hubungan terlarang dengan pacarnya. Waktu itu, Salim mabuk berat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Hal itu tentu membuat saya dan teman yang lain sangat marah juga kecewa. Bisa-bisanya dia melakukan hal tak senonoh di gunung. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata mereka berdua gancet. Salim tak bisa melepaskan diri dari Dila, sedangkan Dila terus menangis. Mereka berdua tak henti-hentinya meminta pertolongan. Sementara kami juga masih bingung harus berbuat apa. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya. Kali ini di Scary Tale Season 3. Jadi kali ini gue tuh dapat kiriman cerita dari email yang menurut gue itu wah, gila sih. Sebenarnya gue tuh sempat bingung ya, ini cerita bener apa enggak gitu loh. Tapi setelah salah satu kontributor kita nanya lagi, ternyata pengalaman ini memang benar-benar dialami oleh yang bersangkutan. Pengalaman ini dialami oleh Bang Oi. Halo Bang Oi. Salam dari Binjai. Jadi saat itu Bang Oi dan teman-temannya mendaki ke salah satu gunung yang cukup disakralkan. Nah, salah satu temennya malah pesta miras. Dan ketika mabuk, mereka itu malah berhubungan intim di gunung tersebut. Nah, untuk menghormati gunungnya, makanya nama gunung pada kali ini disamarkan ya. Sebenarnya gue tahu sih, pengen ngasih tahu kalian tapi janganlah. Ya nanti kalian lihat sendirilah ceritanya kayak gimana. Jadi langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Di mana bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Di mana kita berada, disitulah kita harus menghormati adat yang ada. Sebut aja namanya Oi. Laki-laki umurnya 24 tahun. Jadi pada saat itu Oi dan 6 teman lainnya ya, ada Usman, Hasbi, Hasan, Salim, Lilik, dan Dila berencana buat pergi liburan. Karena emang udah akhir tahun, mereka itu mutusin buat pergi liburan ke gunung aja tuh. Jadi nikmatin tahun baru di puncak gunung. Karena katanya mereka tuh udah bosen kalau pergi ke pantai. Biasalah mereka mulai tuh siapin peralatan untuk pendakian. Nah pada saat itu Oi juga ngelarang ya temen-temennya buat ngebawa HP. Katanya sih biar bisa fokus dan juga nguatin solidaritas gitulah selama perjalanan. Ya agak susah juga sih di zaman sekarang itu nggak bawa handphone ya. Mungkin mereka tuh pikirannya biar quality time-nya mantep kali ya. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba juga. Malam harinya mereka semua udah sampai tuh di rumah Salim. Rencananya mereka besok pagi udah berangkat tuh ke gunung pakai mobilnya Salim. Mereka pun mulai naruh-naruh perlengkapan tuh di dalam mobil biar cepet besok pagi langsung jalan aja. Nah supaya hemat tempat jadi carrier itu diletakin di bagasi mobil. Tapi yang lagi packing-packing terkejut tuh
ketika mengangkat carrier milik Salim yang kerasa berat bener. Loh, ini isinya apaan dah? Oi bingung ya, si Salim ini bawa apaan? Kok tasnya berat bener gitu loh. Akhirnya dibuka tuh tasnya sama si Oi. Di situ Oi emosi ya. Ternyata Salim ini bawa banyak banget minuman keras di tasnya. Yang sebenarnya hal itu masih tabu di gunung tersebut. Jadi di dalam carrier itu ada ciu yang dimasukkan ke botol ukurannya 1,5 liter sebanyak 6 botol ya. Ada juga amer dan vodka masing-masing 2 botol. Gila nih bocah, banyak amat minuman keras. Oi bener-bener emosi tuh sama si Salim, tapi dia coba nahan emosinya yang mulai meledak-ledak karena takutnya ketahuan sama yang lain ya, terutama cewek-cewek. Ya kalau sampai ada ribut-ribut takutnya mereka ini nggak pergi liburan. Akhirnya pergi tuh Oi nyari si Salim buat bicara 4 mata. Lu gila ya? Kita mau ke gunung. Ngapain lu bawa kayak beginian? Oh, lu udah tahu rupanya. Biasa aja kali, nggak usah kayak orang PMS. Lagian ini syarat dari gue buat muncak. Ya nggak gitu juga dong Tai. Udah tahu di gunung hal kayak gini masih tabu. Lu nggak mikir apa? Biasa aja kali, semua bakal aman dah. Percaya aja sama gue. Terjadi ribut-ribut kecil pada saat itu. Kayaknya nih yang lain juga udah mulai denger deh. Si Hasan, Usman sama Hasbi langsung tuh nyamperin mereka berdua. Nah, di situ si Oi langsung tuh jelasin sama mereka. Tapi ternyata 2 di antara mereka justru yang nyuruh si Salim bawa minuman keras. Langsung tuh si Oi pijit-pijit kepalanya ya. Kayaknya tuh dia udah mulai pusing deh. Dan dia pun pergi sambil bilang kayak gini. Kalian udah tahu mau ke gunung, malah bawa beginian. Terserah lu pada dah. Gue gak mau nanggung resiko apapun. Oi dengan emosi ya pergi tuh ke dalam rumah buat tenangin dirinya ya. Sementara si Salim sama yang lainnya malah gibahin si Oi. Baperan tuh anak. Pagi hari tiba, mereka langsung berangkat dari rumah Salim yang ada di Surabaya. Sempat mampir ke Jogja dulu, mereka sampai di gunung tersebut pada malam hari. Setelah sampai mereka semua istirahat dulu ya, tidur dan baru melakukan pendakian di paginya. Nah sebelum simaksi mereka sempat sarapan dulu, hingga akhirnya setelah semua selesai, pendakian pun dimulai. Dari awal pendakian semua tuh berjalan lancar dari pos ke pos, sesekali mereka istirahat ya, karena kan emang bawa anak cewek di sini, jadi harus lebih diperhatikan. Rencananya mereka itu ngecamp di pos 4. Nah selama perjalanan capek pasti wajar. Tapi karena emang cuacanya yang mendukung, terus juga pemandangan yang indah di pegunungan tersebut, jadi rasa capek itu terbayarkan. Mereka tuh jadi kayak semangat gitu ya, termasuk Lilik dan juga Dila yang merupakan cewek dalam pendakian tersebut. Dila yang pacarnya Salim kadang tindakannya itu kayak sedikit mesra gitulah yang ngebuat yang lain ini jadi ngiring liatnya gitu loh. Kayak misal di tanjakan si Dila dibantuin Salim, terus juga dalam perjalanan kadang tangannya dipegang, ya namanya orang kasmaran. Candaan mengiringi perjalanan mereka hingga nggak kerasa tuh udah sampai di pos 3 aja saat itu. Mereka istirahat sejenak di pos 3 karena haus mereka pun minum. Ini minumnya, Say. Makasih, sayang. Si Oi garuk-garuk kepala tuh ngelihat tingkahnya Salim pacaran sama si Dila ya. Kayaknya dia nggak mau kalah juga deh. Dia pun mulai tuh godain si Lilik. Lik, kalau muncak lagi nanti kita buat tenda berdua ya. Lah ngapain? Jangan aneh-aneh loh. Udah, gue pastiin. Muncak berikutnya kita udah sah. Hiha. Emang dasar cowok. Gak bisa banget lihat cewek bening nganggur. Singkat cerita jalan lagi lah tuh mereka menuju pos 4. Nah setelah udah sampai di pos 4 mereka pun langsung mendirikan 2 tenda. Satu tenda ukuran sedang nih buat cewek-cewek, sedangkan yang besar ini buat cowok-cowok ya. Pada saat itu Salim memilih mendirikan tenda cukup jauh dari orang-orang.
Alasannya katanya dia tuh pengen nyari tempat yang sepi, jauh dari anak-anak lain gitulah. Nah, nggak mau pikir panjang, Oi pun setuju-setuju aja pada saat itu. Setelah tenda dibangun, mereka pun berpencar ya. Ada yang istirahat, ada yang makan, ada yang nyari kayu bakar buat api unggun nanti malam. Setelah sibuk sama kegiatan masing-masing, mereka pun kembali kumpul ke depan tenda dan ngobrol-ngobrol lah sambil nyanyi gitu untuk menghilangkan rasa lelah. Sesekali mereka semua tuh ketawa karena lelucon dari si Oi. Mereka semua ya kayak happy-happy gitulah, tanpa tahu kejadian apa yang akan menimpa mereka selanjutnya. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Malam harinya mereka kumpul lagi tuh di depan api unggun. Si Oi masih terus-terusan dong modusin si Lilik. Yang lain pada ketawa-ketawa tuh dengerin gombalan receh dia. Lik, ada tempat yang lebih indah loh daripada di puncak. Di mana? Di hatimu. Dasar cowok, gombalannya itu-itu aja. Gak bisa buat kata-kata baru apa? Dila yang baru selesai beres-beres langsung bergabung tuh ke depan api unggun. Jadi tinggal si Salim doang nih yang belum dateng. Dan gak lama Salim pun dateng ya sambil lagi menenteng-nenteng sesuatu gitulah. Yang membuat si Lilik sama Dila ini kaget. Mereka kaget ya sekaligus ngomel. Bisa-bisanya si Salim bawa sesuatu barang yang sebenarnya itu masih tabu di gunung tersebut. Lilik juga gak habis pikir ya kok bisa-bisanya nih cowok-cowok bawa miras kayak begini. Matanya pun langsung ngelirik tuh ke arah Oi minta penjelasan. Nah Oi pun menjelaskan ya, tapi karena udah terlanjur bete, cewek-cewek pun akhirnya balik ke tenda duluan tuh. Saat itu, para lelaki selain Oi minum minuman keras tersebut sampai larut malam dan menyisakan 3 botol saja. Keluarin dong pendorongnya, biar mantap. Oi masih memantau mereka ya hingga ketiduran karena emang udah larut malam banget. Sementara yang lain udah mulai ngefly. Pagi harinya Oi tuh langsung bangunin mereka ya siap-siap buat segera ke puncak. Tidak lupa mereka juga membereskan sampah-sampah semalam termasuk minuman keras. Jadi di bawah semua tidak ada yang disisakan. Nah setelah udah gak ada yang tersisa baru tuh mereka jalan buat summit. Sepanjang perjalanan mereka juga bercanda-canda aja seakan-akan mereka tuh gak ngebuat apa-apa ya di malam sebelumnya. Sampai di puncak mereka foto-foto, bercanda-canda ya nikmatin keindahan alam di puncak gunung tersebut lah. Hingga gak kerasa ya waktu itu udah siang sekitar jam 12 mereka pun memutuskan untuk segera turun. Di perjalanan turun semua tuh berjalan lancar ya sampai-sampai mereka kaget ya. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut turun. Pandangan mereka semakin menyempit karena tertutup kabut tebal walaupun hari masih sangat siang. Hingga tiba-tiba Dila terjatuh karena saat itu dia jalan namun sedikit berlari ke arah bawah dan kehilangan keseimbangan. Dila, lu di mana? Dil, jawab kita. Di sini. Langsung tuh mereka bergegas untuk nolong Dila ya. Mereka langsung berpencar buat nyari Dila ini jatuh kemana. Nah ternyata yang nemuin itu si Oi ya. Dan ngeliat kondisi Dila ini cukup mengkhawatirkan. Karena pada saat itu dia ngeliat kakinya Dila ini kayak keseleo dan bengkak. Yang mengakibatkan kayaknya dia udah gak bisa jalan normal lagi pada saat itu. Mereka memutuskan untuk istirahat dulu ya sambil ngilangin rasa takut Dila dan menghilangkan rasa capek lah sejenak. Mereka istirahat sampai menjelang sore, namun situasi nggak berubah. Mereka juga nggak ngeliat ada pendaki lain. Akhirnya mereka memaksakan diri untuk tetap lanjut turun balik ke tenda di pos 4. Salim sebagai pacar yang memapah Dila tuh dan semuanya juga khawatir ya dengan kondisi Dila pada saat itu. Duh, cewek gue kasihan banget nih.
Ya udah, akhirnya mereka memutuskan buat turun aja deh, tapi yang penting jalannya pelan-pelan agar selamat sampai tujuan. Di tengah kabut yang juga belum hilang. Sampailah mereka di tenda pada malam hari ya. Nah, pada saat itu kondisi kaki Dila masih bengkak. Yang membuat orang-orang ini masih khawatir loh sama dia. Jadi pada saat itu diambil keputusan ya untuk menginap lagi semalam karena memang Dila tidak mungkin turun malam tersebut. Ya udah, akhirnya pada setuju tuh mereka turun besok nunggu si Dila ini agak baikan ya. Ya udah, akhirnya mereka istirahat, si Dila udah tertidur. Nah, di tengah-tengah malam ini si Salim kembali berulah. Salim mengeluarkan sisa miras yang belum habis. Oi pun terkejut dengan tindakan Salim. Tapi entah apa yang dipikirin sama Oi, saat itu mereka semua malah minum-minum juga, termasuk si Oi. Bahkan Lilik yang saat itu lagi berada di luar tenda juga ya, ikut minum juga. 1-2 gelas aja lah katanya, untuk menghormati yang lain. Entah kebawa sama teman-teman yang lain apa gimana gue gak ngerti, tapi mereka menikmati suasana malam, sembari meneguk miras di gunung tersebut. Mereka seolah lupa tempat. Kondisi mereka udah agak mabok, mulai ngefly itu. Nah, di tengah kesadaran yang mulai hilang, tapi mereka masih berusaha mencoba ya untuk tetap sadar. Hingga tiba-tiba si Salim ini bilang, "Bro, gue cek kondisi Dila dulu ya, sekalian gue mau mijitin kakinya tuh. Siapa tahu besok kondisinya semakin membaik." Ya semuanya setuju-setuju aja tanpa tahu ada maksud aneh-aneh nih dari si Salim. Ya udahlah, jalan tuh si Salim sambil sempoyongan ke arah tendanya Dila. Hening malam itu yang terdengar hanya suara hembusan angin aja. Semua udah pada tidur, tinggal si Lilik nih sama Oi lagi di luar tenda. Hingga gak lama mereka berdua tuh mendengar ada suara lirih ya, suara minta tolong yang terdengar. Loh, suara apaan itu? Udah, hirauin aja. Awalnya Oi ini mengira, alah udah biasalah suara-suara kayak gini tuh di gunung. Diemin aja nanti juga hilang sendiri. Tapi gak lama, suara minta tolong itu kembali terdengar. Dan kali ini makin jelas ya, dimana asal suaranya itu ada di tendanya Salim sama si Dila. Tolong! Wah, kayaknya gak beres nih si Salim. Langsung tuh Oi sama Lilik jalan pergi ke tenda. Nah, pas tendanya dibuka, ternyata si Dila sama Salim lagi begituan. Langsung teriak tuh si Lilik pada saat itu. Salim dan Dila bener-bener malu ya. Lilik pun langsung lari keluar tenda. Masalahnya saat itu mereka butuh minta tolong. Karena itunya si Salim kejepit gak bisa dikeluarin. Apakah itu yang namanya gancet? Jangan tanya gue, karena gue juga nggak tahu. Langsung tuh Lilik bangunin yang lain ya. Nah di situ Oi lagi menuju ke tenda tersebut dan dia tuh bener-bener kaget pas ngelihat temennya kayak gitu loh. Kok bisa-bisanya nih si kampret ngelakuin hal ini di gunung? Marah-marah tuh di situ Oi. Woi, udah gila lu ya? Sakit lu Salim? Lu nggak lihat kondisi Dila apa? Maaf men, gue hilap. Gue mabok. Cepet keluar nggak lu? Semuanya benar-benar kaget dengan apa yang dilakukan sama si Salim. Dimana ternyata mereka malah dapat musibah. Dengan nama yang terkenal itu disebutnya gancet. Mereka keluar tuh dari tenda sambil mikirin ya gimana nih cara buat ngebantuin Salim sama Dila. Hingga gak lama ketika Oi masih mikir nih terdengar suara cekikikan. Dan gak lama si Oi ini kayak ngeliat ya ada orang yang lagi bergerak mendekat ke arah mereka. Makin lama semakin dekat. Ternyata itu adalah nenek-nenek pakai kebaya dengan tongkat di tangannya. Nenek itu jalan dengan badan yang membungkuk. Setelah dekat, nenek itu memperhatikan mereka dengan tatapan sinisnya ya sambil ngunyah-ngunyah sesuatu. Hingga gak lama nenek itu bilang kayak gini.
Kalian harus turun dari sini sebelum terlambat. Saya tahu kalian orang baik. Cepat, turun! Gak lama, nenek itu pergi menjauh dari tenda ya. Di situ Oi sama yang lain bingung ya, siapa sih nenek-nenek ini sebenarnya? Tapi ya udahlah, mereka nggak mau ambil pusing. Mereka langsung pergi ke tenda tuh, niatnya pengen bantuin si Salim sama si Dila. Dan pas nyampe di tenda, ternyata mereka berdua udah terlepas. Langsung tuh si Lilik masuk buat bantuin si Dila ya, sementara cowok-cowok ini bantuin si Salim. Nah, mereka berdua pun akhirnya disuruh untuk istirahat. Istirahat tuh cukup lama ya, hingga keadaan mereka mulai membaik. Mereka pun langsung memutuskan untuk turun. Mereka jalan dari pos 4 dengan pelan-pelan ya kan, karena emang kondisi kakinya Dila itu masih sakit sebenarnya. Hingga pas mereka udah mulai jauh tuh, mereka ngelihat ada cahaya dari kejauhan. Mereka sempat diam sejenak tuh, hingga cahaya itu makin lama makin mendekat ke mereka. Dan Oi sadar kalau itu bukan cahaya, tapi bola api atau banaspati sebesar kepala kerbau. Entah apa yang mereka lihat pada saat itu, gak masuk di akal lah intinya. Mereka pun berhenti terlebih dahulu ya, buat menghilangkan rasa takut. Hingga lagi-lagi terdengar suara cekikikan. Serba salah, diem salah, jalan salah. Tapi ya mau gimana lagi, akhirnya mereka memutuskan untuk terus berjalan ya, hingga di dalam perjalanan itu lagi-lagi Oi mengalami kejadian di luar nalar. Saat itu ya, Oi ngelihat di atas pohon ada kuntilanak yang lagi pada duduk. Masalahnya kuntilanak ini bukan 1 atau 2, tapi lebih dari 10. Astagfirullah, ucap si Oi dalam hati tuh. Dia tetap terus jalan dan dia nggak ngomong tuh ngelihat hal tersebut ke temen-temennya. Hingga mereka semua tuh ketemu lagi dong sama nenek-nenek yang di atas tadi. Kali ini dengan bau bunga melati yang sangat menyengat. Kalian berdua sudah lancang membuat kotor tempat ini. Ampun Nek, saya hilaf. Saya nggak sengaja. Nenek itu melotot. Auranya tuh sangat terasa mengerikan lah kalau kata Oi. Hingga entah karena kecapean, ketakutan, Oi itu ngerasa semuanya tiba-tiba menjadi gelap. Oi ternyata pingsan dan gak sadarkan diri. Bangun-bangun dia tuh udah berada di rumah sakit. Beberapa hari kemudian teman-temannya ini datang ya menjenguk si Oi. Ada si Hasbi, Usman, sama Hasan. Sama ada 2 temennya yang gak ikut pendakian. Nah di situ si Oi itu benar-benar kaget ya, ternyata teman-temannya ini juga pada luka-luka. Mereka juga bercerita ya, kalau yang lain ini juga penuh luka-luka ya karena terjatuh dan sebagainya. Justru Salim lah yang kondisinya paling baik pada saat itu. Tapi si Salim ini juga mengatakan kalau dia tuh sangat menyesali perbuatan yang dilakukannya pada malam tersebut. Oi pun bersyukur ya karena semuanya selamat ya walau luka-luka ya. Dan dia tuh kayak punya perasaan bersalah ya, nggak bisa mencegah kejadian tersebut terjadi di malam itu. Entah ada hubungannya apa enggak, tapi Oi itu mendapat kabar kalau temannya itu Salim meninggal karena kecelakaan saat mengantar barang ke Jombang. Itu dia guys kisah dari Bang Oi, dimana gue nggak ngerti juga ya apa yang menimpa mereka itu dinamakan gancet atau bukan. Tapi yang jelas hal itu nggak berlangsung lama hingga beberapa saat situasi itu dapat kembali normal lagi. Nggak ngerti juga kematian itu ada hubungannya apa enggak sama si Salim. Tapi yang jelas kalau menurut gue kematian itu merupakan takdir dari Yang Kuasa. Terima kasih buat Bang Coy yang telah mengirimkan cerita ini ya ke email RJ5. Semoga kalian dapat mengambil pelajarannya.
Jangan berbuat aneh-aneh di sembarang tempat, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.